di belakang cepek, di jalan raya cepek, lah berebut orang mau yang di depan gitu. Nah, makanya ada yang seperti itu cara baginya, itu nilai jualnya. Kalau di belakang 200, di depan cepek, di depan 200, di belakang 400 gitu. Karena kalau dijual itu bisa mengalahkan yang 400 di belakang gitu. Itu kalau dilihat objek nilai jualnya. Saya termasuk orang yang ngalamin ada orang yang punya warisan, dia nggak ngambil. Kenapa? Karena dia udah banyak, udah buat abangnya, buat adiknya. Itu orang itu gimana? Luar biasa ya. Jadi dia udah cukup dari harta yang dia punya, ya mungkin dulu dibantu sama orang tuanya. Akhirnya ketika orang tuanya wafat, ada warisannya, adik-adiknya pada susah, abangnya susah, udah kamu aja semua bagi-bagi yang rapi, saya tinggal yang ini aja yang saya punya gitu. Saya mengalami itu, jadi tahu ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang rongkah ya, punya adiknya dijual karena punya adiknya dijualin ya. Akhirnya burasnya malah paling dulu. Orang yang serakah dalam warisan itu habisnya paling dulu. Maka kita nggak ada ustadz yang dibagi, kita belajar ini buat apaan? Buat apaan? Ilmu pengetahuan itu manfaatnya untuk diri kita, dan syukur-syukur bisa buat orang lain, atau buat ada orang yang bertanya. Karena di antara kita itu masih ada yang takut sama Allah. Ada orang yang takut sama Allah, nggak mau kalau bukan haknya, dia nggak mau. Jadi bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Faidatun, pada menyatakan pusaka ya, ada pusaka bapak dan nenek dan ibu. Adapun bapak itu maka ya mewarisin ia dengan perolehannya, serta diperoleh pada mayit itu meninggalkan uruk yang laki-laki yang mewaris itu, maka adalah perolehan tatkala itu 1/6 harta dari peninggalan. Jadi kalau laki-laki itu 1, anak perempuan separuh, bapak sama ibu bisa 1/8, bisa 1/6, bisa 1/4, tergantung berapa orang yang ditinggalkan. Kalau suami istri nggak punya anak gitu kan, wafat berdua-duaan, wafat lakinya, maka bininya ini tidak lagi mendapat 1/6 atau 1/8, tapi 1/4, lebih banyak. Nah sisanya dikasih saudara-saudara. Kalau bininya yang meninggal, lakinya masih ada, ya nggak punya anak, maka suaminya dapat banyakan. Biasanya dikit sama bini ini lebih banyak ya. Lalu sisanya dikasih saudara-saudara. Tapi kalau orang yang tidak takut sama Allah, lakinya wafat, nggak punya anak, cuman punya saudara doang, diambil semua sama bininya, diambil semua sama adik-adik bininya ya. Itu karena tidak takut sama Allah. Kalau orang takut sama Allah, punya anak perempuan doang,
hartanya banyak, beribu-ribu meter, ya. Itu dia cuma ngambil ukuran setengah doang. Misalnya ada 10.000, anak perempuannya itu cuma ngambil 5.000. Emaknya dibagi, sisanya ditawarin, "Ma, ini dikemanain? Cari saudara ayahmu atau bapakmu." Dibagi, habis, tapi kalau nggak habis nanti pokoknya habis tuh, biasa dibagi habis. Kalau yang nggak habis itu biasanya bujangan wafat, dibagi sama adik kakaknya, itu ada sisanya, baru nanti dikasih baitul mal. Ini jangan dalam-dalam, nanti kalau dalam-dalam ada yang wafat, terus orang tuanya masih diurusin, masih di tempat tidur, udah ngomong sama Ustadz, gimana ini warisannya? Nggak boleh. Ntar kalau sudah dikuburin, utangnya udah dibayar, tahlilannya udah beres, udah 40 hari, syukur-syukur udah 100, baru dah musyawarah. Biasanya kalau musyawarah itu baik, mamangnya yang ngaturin, nih bagian ini di sini, ini bagian ini di sini, gitu. Kalau enggak ada seperti ini, kalau di depan itu lebih mahal, berarti di belakang 100 meter, di depan 50 meter, begitu, ya. Saya itu di Pangkalan Jati itu bagi warisan begitu. Nih, di Pangkalan Jati ini rumah tua. Ini di belakang kebunnya mertua banyak, ya. Itu adik-adiknya Umi tuh, kamu di belakang sana. Nih empokmu sama adik bontotmu di sini. Lebih kecil, tapi kalau dijual uangnya lebih banyak, itu sama yang di belakang, gitu. Nah itu makanya yang belakang dikasih meterannya lebih besar. Itu kalau ngukur harga jual, begitu boleh juga, ya. Jadi seperti itu, jangan gini, di belakang cepek, di jalan raya cepek, lah berebut orang mau yang di depan, gitu. Nah, makanya ada yang seperti itu, cara baginya itu nilai jualnya. Kalau di belakang 200, di depan cepek, di depan 200, di belakang 400, gitu. Karena kalau dijual itu bisa mengalahkan yang 400 di belakang, gitu. Itu kalau dilihat objek nilai jualnya. Tapi kalau sudah musyawarah, anaknya 4, kamu mau di depan cepet, di belakang cepet, ya udah nggak apa-apa, samain aja. Nah itu nggak apa-apa, namanya ridho dengan ridho. Sama polisi juga kalau ngaji kan nangkep orang beda. Ada orang melanggar karena nggak pakai helm, kita karena nggak mau ditilang, damai ngeluarin duit, taruh. Polisi salaman, kata polisi yang ngaji, ridho nggak? Ridho, udah, ya udah ridho, karena salamannya ridho, gitu. Kalau salamannya nggak ridho ya kagak, gitu. Makanya kalau yang ngaji itu selalu ada akadnya, kayak orang di bank, ya. Bank yang ini haram, yang ini halal, yang ini haram. Karena apa? Karena akadnya, ya. Bank yang haram karena akadnya bukan akad yang seperti syariah. Laki perempuan menjadi halal karena akadnya. Dia kumpul belum ada akad, haram. Dia kumpul ada akad halal, gitu, ya. Karena akad itu menjadi halal, gitu. Sama ini juga, ya. Kembang keributan pusaka warisan, kalau dia ridho, adek empok dibagi sama, adek abang, laki perempuan, udah perempuan 200, laki 200.
kata yang laki, ya udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apanya gitu, itu ridho namanya, boleh. Tapi kalau kata yang laki, lah jangan, gua abang lu laki-laki, lu adek perempuan, nggak boleh, karena lu nanti laki lu juga bawa gitu. Itu yang menyebabkan perempuan dikasih separoh, karena lakinya nanti bawa satu. Kita laki-laki satu, karena bini kita bawa setengah, jadi 1,5. Si bini adik kita dapat setengah, lakinya bawa satu, jadi 1,5, sama gitu. Iya Ustaz, itu kalau ada warisan ya, kalau kagak ada nasib namanya. Ya, nasib gitu. Nasib, nggak apa-apa, yang penting ridho. Maka jemaah sekalian seperti itu. Jadi Bang Paro ini tuh dia ada masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4 yang nanti semuanya akan terbagi. Nanti ujung-ujungnya ada yang namanya asobah. Asobah itu bisa banyak, bisa dikit. Kayak kita makan nih, ya, makan berjamaah, ada 5 orang makan, dan makan gua ntar dulu. Nah, sisa orang makan itu bisa banyak, bisa dikit dari yang tergantung yang makan. Makanya sering bilang tuh asobah terakhir itu bisa banyak, bisa dikit. Kadang-kadang kagak ada launya, nasi doang. Kadang-kadang banyak launya, banyakan. Itu tergantung daripada yang makannya. Jadi namanya dipanggil kalau terakhir asobah. Jadi kita nggak mau makan bareng karena kita menganggap kita tuan rumah, tamu dulu lah makan. Tamu makan, udah kenyang, baru kita makan sama keluarga lainnya. Cuman sisanya namanya asobah, bisa banyak, bisa dikit. Jamaah sekalian yang berbahagia begitu. Jadi ini kitab ini sudah hatam nih sebetulnya ya. Nah kita ganti kitab lagi, apa kita terusin Mukhtarul Hadis yang belum ada hatam ya, tentang hadis. Terus karena berhubungan dengan udhiyah kurban, kalau udhiyah sunnatun mu'akadatun, kurban itu hukumnya sunnah mu'akadah. Sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW karena dikatakan jadinya mu'akadah. Rasulullah korban gitu ya, sunnah yang dikuatkan ya. Hukumnya sunnah mu'akadah. Jadi sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan 10 Dzulhijjah ibadah yang terbaik adalah mengalirkan darah kurban. Apa saja yang bisa dikurbankan? Yang pertama onta, terus yang umumnya itu onta, yang kedua bakoroh sapi, yang tiga satun atau al-ghanam kambing. 3 ini ya. Onta nggak punya, sapi nggak punya, kebo nggak punya, kambing nggak kuat beli, korban ayam jago, tapi jangan dibawa ke masjid, di rumah dipotong ya. Ayam jago dipotong di rumah. Kapan potongnya? Malam takbiran, habis dipotong, dimasak, dibawa ke masjid buat takbiran. Dalam hati niat, inilah korban yang saya mampu bersedekah di malam takbiran dengan ayam opor umpamanya. Jangan nggak kuat bawa sapi, nggak buat kambing, nggak kuat bawa kebo, bawa ayam pakai dadung. Waduh, dadung yang gede nih, korban yang gede, nggak taunya ayam. Wah ya, nggak taunya ayam. Jadi kalau ayam potong di rumah.